wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berada di tempat ini, di tempat yang penuh barokah, untuk mengikuti rangkaian ceramah agama Ramadan penuh berkah pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mempunyai syafaat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kasih minyak Bapak Sebelas Doa Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinlato Sarjana Hukum. Yang kami hormati penceramah Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Nanang Masaudi SPD, yang insya Allah akan memberikan tausiah pada sore hari ini. Tak lupa pula kami sapa dua ibu-ibu dari Kementerian Agama yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya sebut nama beliau Ibu Aulia Muharam SPD dan Ibu Mas Nihaya SAG. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah sempat hadir di acara ceramah agama pada sore hari ini. Untuk itu dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ceramah agama Ramadan penuh berkah pada sore hari ini kami mulai dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita ikuti acara yang pertama, yaitu kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ibu Aulia Muharam SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
ولتكملوا العدة Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah ditilawahkan oleh Ibu Audila Muharram. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Aditya bin Syafi'i. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh pembelawakan ini di Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Yang terhormat Kasih Binadi Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Taklim Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo, dan yang kami muliakan penceramah pada sore hari ini Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Nanang Masaudi SPD, dan kedua ibu kita yang sempat hadir pada sore ini, dan jamaah sekalian dan serta pemirsa live streaming dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kultum yang berjudul Tangisan Rasulullah Mengguncang Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengisahkan tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri dalam keadaan menangis akibat tangisannya sampai mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah di sini Maha tahu apa yang menyebabkan kasihnya menangis. Lalu Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, turunlah, temui kekasihku Muhammad, sampaikan salamku dan tanyakan apa sebab gerangan yang menyebabkan dia menangis. Jemaah yang dirahmati Allah, kenapa bukan Allah saja yang menanyakan langsung kepada kekasihnya? Kenapa mesti melalui Jibril? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah hendak memberitahukan kepada Jibril, kepada seluruh malaikat
kepada seluruh jin, manusia, bahkan kepada seluruh makhluk bahwa Muhammad itu adalah kekasihnya. Coba yang dirahmati Allah, maka turunlah Jibril menemui Muhammad SAW. Ya Habibullah, sesungguhnya Allah Tuhanmu mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis. Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Jibril, yang menyebabkan aku menangis, aku teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibnu Maryam sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang Allah, ucapannya tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai Jibril, dengan ucapan Isa ini menandakan Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya, tidak mau bertanggung jawab. Semua urusannya, urusan umatnya telah diserahkan secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah akan menyiksa atau mengampuni? Tapi aku, wahai Jibril, aku tidak berpisah dengan umatku di dunia, karena nanti tidak ada jaminan keselamatan buat umatku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ayat kepada Allah, akhirnya Jibril kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertemuannya dengan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah lebih mengetahuinya. Kemudian Jibril diperintahkan turun kembali dan memberikan satu surat dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti akan memberikan rahmatnya kepadamu hingga kamu puas. Dan Jibril pun mengulang-ulang membaca surat kelima dari Al-Quran ini. Rasulullah pun mendengar Jibril mengulang-ulang ayat ini. Maka Rasulullah pun kembali menangis dan tersungkur sujud syukur. Lama Rasulullah dalam sujudnya menangis dan kemudian bangun dan berhadapan kembali dengan malaikat Jibril. Dan Rasulullah pun berkata, Wallahi ya Jibril, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la arda wa ahlikum min ummati yazibu finnar. Demi Allah ya Jibril, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangan kekuasaannya, aku tak pernah ridho, aku tak pernah rela, aku tak pernah senang, aku pun tak pernah gembira apapun yang Allah akan berikan kepadaku kalau nanti di akhirat masih ada umatku yang masuk di neraka jahanam walaupun satu orang. Jemaah yang dirahmati Allah dan kami salat sini dan berada, betapa sayang dan mulianya Rasulullah membela kita sebagai umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak rela dan tidak ridho umatnya masuk di neraka jahanam. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dari itu kita harus lebih mencintai Rasulullah, Rasul kita Muhammad SAW, yang nanti akan memberikan syafaat kita kepada di akhir. Mari kita berselawat di dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kultum singkat yang telah disampaikan oleh beliau. Kepada ini kami mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kasih Binadi Lapas Kelas 2 Gorontalo yang sesebut nama beliau Bapak Haji Kasdin atau Sarjana Hukum. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Fauzi yang hari ini hadir bersama kita, yang juga insya Allah beliau disehatkan, kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita jumpa lagi dengan beliau di imam dan khotib pada pelaksanaan dan raya Idul Fitri. Anginnya keras Pak, kalau bicaranya kasih pelan, tidak ada suara lagi selain angin, ya. Yang di luar. Ya lanjut, terima kasih semua. Harus dengar sini, ya. Ada yang lanjut. Kemudian yang kami hormati segenap pengurus Badan Takmir sudah memprakarsai kegiatan ini dari hari pertama sampai dengan hari ini adalah hari yang ke-18. Juga kami hormati beliau-beliau guru kita, ya. Ustazah yang pertama Ibu Haja Masihaya, kemudian guru kita juga di Ustazah Ibu Abdillah Nurmara. Ini dari pagi ya. Jadi kalau ketika orang lain mau datang di lapas itu ketakutan, dan mereka menjadi kemudian di lapas ini. Kenapa? Kadang-kadang lapas ini kemudian menjadi stigma yang sangat seram ketika di mata masyarakat. Tetapi dibuktikan oleh Ustazah berdua, dan bahkan ada sekitar 89 orang yang terdata di tempat kita ini dari Kementerian Agama. Ternyata lapas itu adalah orang-orang yang baik. Itu menandakan seperti itu, dan tidak ada rasa sedikit pun kalau ditanya bos saja takut nggak? Nggak ada lagi rasa takut, karena kita orang baik semua. Karena pada dasarnya manusia itu lahir dari kondisi yang baik, tidak ada. Ini hanya proses saja, ya, proses di dalam kehidupan kita. Mungkin boleh jadi orang lain belum seperti ini, ya, atau tidak akan seperti ini. Karena Allah masih menutup aib-aib daripada orang-orang yang masih diberikan untuk ditutup aibnya. Maka rajin bertanya. Ya, mohon kepada Allah agar kita juga ditutup, jangan dibuka. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita masih disehatkan. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, yang insyaallah curang rahmat syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul akhir nanti. Insyaallah kita dipertemukan dengan syafaat beliau. Hari ini tentunya kita akan melaksanakan buka puasa yang juga teman-teman kita di sini tidak ada, karena mereka buka puasa dengan keluarga. Jadi saya ingatkan kembali bagi warga binaan yang berkeinginan untuk buka puasa dengan keluarga, silakan didaftarkan. Nanti insya Allah kita programkan Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Ya, daftar Pak. Puasa tinggal sedikit lagi. Ya. Ada yang rasa bahwa kita sudah di 18 hari, nggak ada yang rasa kita ini. Jadi semua itu sudah lewat. Ya. Jadi ketika kita lewat ini dengan sia-sia, karena saya sungguh merugi bagi kita semua. Saya
lama nanti waktunya Pak Ustadz terbatas. Terima kasih saja, Pak Ustadz sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Kasih Binadi. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama dari Al Ustadz Al-Mukarram Bapak Nanang Masaudi SPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Cek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jama'atul muslimin wal muslimat, فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. Saya mengajar kepada kita semua menjelang buka puasa ini sambil mengharapkan syafaat Rasulullah yang kelak nanti akan kita terima pada hari kiamat. Mari kita kirimkan salam kepada beliau semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, insyaallah lisan yang senantiasa digunakan untuk bersolawat kepada Nabi itu tembus sampai ke hati. Banyak orang yang sudah merasakan nikmatnya solawat itu. Hati yang tadinya keras jadi lembut, hati yang tadinya sempit menjadi lapang. Jadi mohon, ini barangkali jadi titipan pertama saya. Mari kita senantiasa untuk terus melafalkan sholawat setiap kesempatan, karena ini adalah kalimat yang sekaligus dianggap zikrullah, menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama kekasihnya. Ikhlas atau tidak, yang namanya sholawat itu pasti didengar oleh sang Nabi dan pasti mendapat jawaban dari beliau. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kami hormati Kasih Binadi Bapak Haji Kasdin Lato SH, Ketua Badan Takmir Masjid beserta seluruh pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, juga rekan kami sesama praktisi NTG ya, Ustazah Audila Muharram, juga Ustazah Mas Nihaya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini tanpa diduga. Ternyata saya pikir penghuni lapas ya, ternyata guru-guru ya, guru-guru kita. Alhamdulillah saya walafiat. Saya baru sadar ternyata bukan di sini ya. Tempat beliau-beliau ini sungguh mulia ya, dan kita di kalangan praktisi NTG hari ini sedang mengalami duka ya, sedang mengalami duka. Guru-guru kita semua, guru-guru bapak-bapak juga, almarhum Ustadz Ridwan Jamal meninggal dunia 2 hari lalu Ustaz ya. Ya, kita doakan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Hadirin jamaah sekalian, kita berada di bulan Ramadan yang berlimpah berkah di dalamnya. Satu di antara keberkahan Ramadan itu dia menjadi bulan tarbiyah ruhiyah. 11 bulan kita lupakan ini. 11 bulan lamanya kita ini terjebak memanjakan jasadiah kita, sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan
maka Ramadan ini seolah mengatakan kepada kita, hentikan sebentar urusan-urusan duniawi, hentikan sejenak segala macam bentuk perhatian kita terhadap jasad kita. Kita yang suka menambah keindahan penampilan kita, entah itu dengan pakaian, entah itu dengan perhiasan. Ibu-ibu mungkin barangkali dengan skincare-nya, dengan segala make up-nya, nampak terlihat indah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulit yang kita manjakan, lambung lidah yang kita manjakan dengan makanan. Toh kita sadari betul bahwa yang namanya badan ini satu saat nanti akan menjadi makanan cacing. Kita lupa bahwa ada dimensi yang jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek jasadiah kita. Apa itu? Rohani, ruhiyah. Maka Ramadan dia menjadi 1 bulan penuh menjadi pusat pembinaan atau pusat tarbiyah ruhiyah. Hadirin jamaah sekalian, mari kita perhatikan. Kita kalau ingin menambah tampan dan cantik wajah, kulit yang akan menikmati, kita ingin menjaga sehat badan, kebugaran badan, kita masukkan makanan sehat, tumbuh besar badan kita, bahkan ada yang sampai berotot kekal. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kekuatan rohani, apalah artinya badan yang sehat, tubuh yang kekal, wajah yang cantik. Seorang hamba akan menyadari sumber kekuatan terpenting untuk menjadi seorang hamba itu terletak pada rohaninya, itu terletak pada ruhiyahnya. Terbukti kita bisa melihat ada orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari kita, tubuhnya sudah rentah, jalannya saja sudah oleng, tapi dia masih menjaga ketaatannya kepada Allah. Dia masih kuat berjalan dari rumah menuju ke masjid ketika diseru as-salatu khairum minan. Dia tahu makna hayya 'alas shalah. Dia paham betul apa makna hayya 'alal falah. Tapi kita juga tidak jarang melihat ada orang yang Allah kasih badan sehat, tubuh kekal, berotot, bisa angkat beban yang begitu berat, ratusan kilo setiap hari dia angkat. Tapi ada satu benda yang sungguh hanya dengan kekuatan fisik kalau kita andalkan tidak sanggup diangkat benda ini. Benda ini lebih ringan dari kertas tisu. Tisu ini gampang diangkat, Pak. Anak-anak yang tidak punya otot sekalipun bisa angkat kertas tisu ini. Tapi ada satu sumber kekuatan yang ini menjadi modal mengangkat benda ringan ini. Benda ini betapa ringannya, tapi saat dia masuk waktu subuh, ternyata begitu berat sekali benda ini. Saking beratnya, orang berotot pun tidak sanggup mengangkatnya. Apa itu? Kelopak mata. Salatu khairum minan naum. Dingin apalagi hujan. Insya Allah, betapa nikmatnya itu bantal yang empuk. Bahkan yang tadinya bantal itu ada di bawah kepalanya, dia anggap mengganggu suara ini, as-salatu khairum minan naum. Dia balik bantal itu taruh di atas kepalanya, menutupi telinganya. Karena dia tidak sanggup untuk mengangkat kelopak matanya, dia tidak sanggup menggerakkan hatinya untuk menyeru, memenuhi seruan Allah itu. Nah, di mana sumber kekuatan orang yang bisa terus menjaga ketaatannya kepada Allah? Bukan pada badan yang sehat, tapi pada sehatnya rohani kita. Orang yang rohaninya sehat, maka dia akan merasa setiap ibadah itu tidak menjadi beban, bahkan menjadi sebuah kenikmatan. Coba tanyakan bagaimana kekuatan para sahabat Nabi dulu yang belum seperti saat ini fasilitasnya. Ada yang berjalan kaki sehari baru bisa nyampe ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Tapi kita masjid hanya beberapa langkah, kaki terasa begitu berat. Kalau kaki sudah terasa berat untuk melangkah menuju ketaatan kepada Allah, kalau zikir sudah terasa membosankan saat setelah sholat, maka pahami, sadari ini gejala awal orang mulai mengidap penyakit rohani.
bukan mereka yang tidak ibadah kepada Allah yang mengalami penyakit rohani, bahkan orang beriman sekalipun bisa mengalami fluktuasi rohani. Kalau sudah mulai malas sedikit, yang tadinya dia begitu rajin baca Quran, ternyata di akhir-akhir Ramadan sudah mulai terasa malas. Ini gejala. Itulah yang disebut qalbun marid. Ya, berdampak ke hati. Rohani yang sementara sakit, hatinya juga pasti akan mengalami sakit. Ada yang qalbun mayyit, somati. Maka ini susah untuk dihidupkan. Untuk menyembuhkan aspek ruh ini, ya, tidak ada kecuali duduk di majelis. Ada 3 cara. Kalau dokter itu menyembuhkan penyakit badan kita, kasih obat, kasih masuk di mulut. Ada sakit demam, suntik di badan. Kalau kita lagi sakit rohani, cukup masukkan saja di 3 jalur ini. Surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dia yang telah menciptakan kalian, wa ja'ala lakum, dan telah menjadikan untuk kalian sam'a, bukan telinga, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati. Coba 3 karunia Allah ini senantiasa kita hidupkan. Masya Allah, dampaknya luar biasa bagi rohani kita. Maka Ramadan mengaktifkan 3 unsur ini. Pendengaran, di bulan Ramadan jadi sering dengar ceramah kan? Jadi sering dengar orang baca Quran. Masjid jadi riuh dengan suara bacaan Quran. Tidak terasa ini memberi dampak pada kesehatan rohani kita. Mata jadi sering melihat tanda-tanda keagungan Allah. Hati jadi sering memahami ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana kondisi terparah ketika seseorang itu sudah mengalami penyakit yang teramat berat pada aspek rohaninya? Silakan, boleh dicek Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah sering mengatakan, sudah jauh dari kalimat-kalimat thayyibah, ini tanda kita sudah mulai malas zikir. Apalagi dia berganti dengan kalimat-kalimat kotor. Mohon maaf, orang Manado ada. Di Manado itu kalau dapat pegang tai, yang keluar dari mulutnya apa? KOD. Ya, ibu-ibu naik bentor pulang dari pasar, itu bentor itu tukang bentor tak masuk di lubang, ibu kaget, spontan keluar kata timbul botol matemu. Spontan keluar itu kata-kata dari dalam jiwanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena dia baru pulang dari pasar. Telinganya banyak mendengar kata-kata yang tidak bermanfaat. Tapi ketika ada seorang ibu pulang dari pengajian, bentor jumping di polisi tidur, kaget si ibu, tiba-tiba spontan yang keluar adalah Allahu Akbar, astagfirullah. Jiwanya hidup dengan kalimat itu. Maka yang keluar juga apa yang ada dalam jiwanya. Ini cerek, isinya teh, apa kopi ini? Padahal ya. Kalau kita tumpahkan ke gelas, apakah yang keluar sirup? Tidak, yang keluar teh. Kalau yang kita masukkan sam'a wal absar wal af'idah, kalimat thayyibah, maka senantiasa pikiran, ucapan, tindakan juga ada dalam kebaikan. Seperti cerek ini. Jiwa yang sudah kotor, bagaimana cara membersihkannya? Itu gelas cangkir isi kopi hitam, ambil 1 cerek air putih, siramkan terus di atas kopi itu. Lama kelamaan kopi yang warnanya hitam akan berganti menjadi air bening. Tes eksperimen nanti. Ya, jiwa juga yang selalu diisi, selalu membiasakan baca Quran, itu bagian daripada terapi ruh yang sedang mengalami penyakit. Ramadan ini menjadi tarbiyah ruhiyah yang begitu dahsyat membersihkan rohani kita. 11 bulan ini istirahat dulu cukup, terlalu memanjakan aspek jasadiah kita. Maka hadirin jamaah sekalian, para ulama berikan beberapa kiat. Zikrullah terbaik itu adalah baca
Quran. Alhamdulillah saya tadi mau ngomong dengan Pak Haji, hampir 100% di sini sudah bisa baca Quran. Walaupun ada yang masih belok-belok ya. Kalau kita sudah mengenal kalam Allah, kita bisa membacanya, kita sudah pelajari dia, maka lanjut tahap 2, ajarkan kepada orang. Jangan hanya kita yang mengamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian. Kalau Nabi sudah bilang begini, berarti tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Orang terbaik di antara kamu, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan. Nah, jadi tolong yang sudah mampu baca Quran, kesempatan ini ajari kepada orang-orang yang belum mengenal Al-Quran. Nah, tapi yang sudah terbiasa mengamalkan bacaan Quran, mudah-mudahan sudah ada yang khatam Quran sini ya. Alhamdulillah. Nah, ternyata walaupun para ulama menyepakati zikrullah terbaik itu adalah tilawah Al-Quran dalam keadaan tertentu, Al-Quran itu tidak menjadi zikir yang terbaik. Kita beri contoh. Mau masuk WC, mau masuk toilet, tidak mungkin kita baca kalam Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat kita berhadapan dengan makanan sebentar, kita sudah niat mau makan, zikir terbaik adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika muazzin mengumandangkan kalimat-kalimat azan, kita lagi baca Quran, maka jamaah sekalian, para ulama sepakat, zikir terbaik ketika azan berkumandang, tutup itu Quran, jawab suara muazzin. Rujukannya mana? Hadis Rasulullah. Idza sami'tumul mu'adzin, jika kalian mendengar suara muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita amalkan ini. Kemudian kata Nabi setelah kumandang azan selesai, "Tsumma shallu alayya," kalian bersalawatlah kepadaku. Setelah itu berdoalah kepada Allah agar aku mendapatkan maqamah mahmudah. Apa kata Nabi? Yang mengamalkan 3 perkara ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Aku halalkan syafaatku kepada mereka di hari kiamat. Semua orang pasti mengharapkan, mengimpikan, merindukan syafaat di hari kiamat. Keadaan yang begitu sulit kita rasakan di padang mahsyar, teramat menderitanya kita, hingga hanya satu yang kita rindukan, syafaat dari Nabi Muhammad. Satu orang, satu kelompok, satu golongan yang mendapatkannya adalah mereka yang senantiasa menghargai seruan azan. Caranya ada 3. Jawab suara muazzin, sholawat kepada Nabi, dan terakhir Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Coba biasakan itu. Ringan sekali amalan ini. Insya Allah buka puasa hari ini pukul 18 lewat 2 menit ya. Lewat 2 menit. Insya Allah beberapa meter lagi ya. Ini kebahagiaan yang Nabi janjikan dalam hadisnya. Farhatan lisa'in farhatan. Kepada orang berpuasa itu Nabi janjikan 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan melihat bubur ayam. Ya. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika mau berbuka. Kebahagiaan kedua kata Nabi, bahagia ketika inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya. Ada yang pernah bertemu Tuhan? Sehingga ini harus dipahami secara majazi, ya, tidak hakiki. Nanti makna hakiki bertemu Tuhan itu di surga, kenikmatan puncak penghuni surga. Kalau di dunia kita kan berharap masuk surga, orang di surga berharap bertemu Allah. Ada yang bertemu Allah nanti sudah 1000 tahun, Masya Allah. Ada yang bertemu Allah nanti sudah 50 tahun di surga. Nah, ketika Nabi menyebutkan bertemu dengan Tuhan, maka harus dipahami secara majazi. Yes, bahwa kita yang sudah menuntaskan puasa saatnya menerima pahala dari Allah. Ya. Jadi betapa bahagianya, pahala kita luar biasa. Bahkan kita
kita diistimewakan dengan doa makbul. 3 kelompok yang doanya tidak ditolak pada manusia, di antara manusia. 1, siapa mereka? Imamun adilun, pemimpin adil. 2, dakwatul mazlum. 3, as-sha'im hatta yuftir, orang puasa hingga dia berbuka. Nah, begitu sempurna puasa kita hari ini, tolong siapkan doa khusus yang terbaik, makbul, tidak ditolak. Ya, saya didatangi oleh orang dari belakang, dia peluk saya, makasih Ustaz, Insya Allah. Dia jabat tangan saya, gara-gara Ustaz saya istri ini so hamil. Tunggu Ustaz. Dia saking bahagia ketemu saya, dia bilang begitu. Akhirnya dia perbaiki kata-katanya, Ustaz, begini ceritanya. 2 tahun lalu Ustaz ceramah di Masjid Al-Hidayah, di sampingnya rumah koleksi itu, Tarwih. Saya di depannya Ustaz, lagi dengar Ustaz bacakan hadis tadi. Saya amalkan sejak saya dengar itu. Saya sudah 2 tahun belum dikaruniai anak, Ustaz. Alhamdulillah. Doa saya cuma 1 setiap buka puasa, supaya dapat anak. Insya Allah. Siapkan doa terbaik, ya. Yang mau jodoh segera datang, doakan supaya jodoh datang. Mau doa jodoh paling hebat tahu? Ya, ada doa dari Musa, ya. Bebas doa, asal jangan minta maksiat, asal jangan minta yang bikin Allah murka. Ya, insyaallah. Minta doakan keluarga di luar, insyaallah sehat walafiat. Yang paling bagus itu minta hidayah, minta hidayah, sehat walafiat. Nah, oleh karena itu menjelang ini buka puasa kita berzikir. Ada 2 saya titip. Ada 4 doa yang Nabi anjurkan menjelang buka. 2 untuk Allah, 2 untuk kalian. Sehingga itu nanti sebentar zikir sama-sama, jangan tinggal lagi zikir dia mau buka, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. 2 ini untuk Allah. 2 untuk kita apa? Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Masa orang sudah puasa Allah masih mau bakar di api neraka? Kamu. Kita sudah minta pada doa menjelang buka puasa ini. Insya Allah semua kita selalu berpenghuni surga. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, inilah saja barangkali yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita. Allah beri usia panjang, kita bertemu di kesempatan lain. Amin. Demikian, Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tadi ceramah agama yang telah ditausiahkan oleh Ustaz Al-Mukarram Bapak Nanang Masaudi, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Maka berakhirnya pula rangkaian acara ceramah agama Ramadan penuh berkah pada sore hari ini. Untuk itu marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara telah selesai. Untuk itu marilah sama-sama kita bergabung dengan siaran radio